Ana, ada yang udah tertulis ini, jam mana baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat 35 tahun. Dulu hidup saya modern, kebarat-baratan, bahkan sampai ke awal-awal pernikahan. Penuh dosa, tidak mengerti yang hak dan batil. Alhamdulillah, saya sudah hijrah 6 atau 7 tahun yang lalu. Saya benar-benar meninggalkan pergaulan lama, berhenti kerja kantoran, 24 jam di rumah urus suami dan anak-anak, sangat perhatikan ibadah wajib dan menghidupkan sunnah di rumah. Semakin mengenal Islam, saya semakin takut akan hari akhir. Tapi hal ini membuat saya mengalami cemas yang berlebihan, karena takut disiksa atas dosa-dosa yang lampau. Saya menderita paranoid, takut mati, jantung saya berdebar kencang seperti nyawa mau dicabut. Pertanyaannya, apakah saya sedang kena azab dunia? Amalan apakah untuk menghindari siksa kubur dan neraka? Ahibati fillah, manusia beribadah itu harus dengan 3 perkara. Yang pertama dengan cinta. Kenapa sih anti kok sholat? Ya gimana Ustaz? Allah nyuruh sholat. Allah tuh kasih semuanya sama ana. Jadi ada rasa cinta. Allah tuh maha baik Ustaz. Ini yang mendorong kita untuk beribadah. Yang kedua, harus ada rasa takut. Karena Allah mengancam manusia ini punya sisi nakal, ingin berbuat buruk, mengikuti syahwatnya, maka ada ancaman. Maka perlu rasa takut tersebut. Tapi rasa takut ini tidak boleh mengantarkan kepada keputusasaan. Oleh karena itu, yang ketiga adalah berharap kepada Allah SWT. Kalau 3 hal ini ada pada kita, aman ibadah kita. Tapi kalau kita lebih berharap, akhirnya menggampangkan dosa. Oh, Allah kan maha pengampun, tenanglah. Tuh orang yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Ana baru 2 yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, orang kalau yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia akan terus berbuat dosa. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, dia akan putus asa, sehingga hidupnya nggak nyaman. Maka bagaimana caranya? Gabungkan 3 hal tersebut. Beribadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, syukran. Beribadah karena takut, ya Allah aku banyak dosa ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Ingat Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka ini yang membuat seseorang tidak putus asa dalam kehidupan ini. Karena ada cerita seorang yang akhirnya kumpulkan anak-anaknya sebelum mati. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau bapak mati, tolong jasad bapak ini dibakar. Kemudian setelah dibakar, ini Rasul SAW yang cerita. Setelah dibakar jasad bapak, kemudian debunya tebarkan di lautan. Abah takut disiksa sama Allah SWT. Kalau Allah kumpulkan abah, nanti abang akan disiksa dengan siksaan yang mungkin tidak disiksa orang lain. Subhanallah. Ketika mati, wasiatnya dilaksanakan sama anaknya, ditebar ke lautan. Lalu Allah mengatakan, kumpul lagi jadi orang. Orang ini langsung, kenapa engkau melakukan itu? Orang ini mengatakan, makhafatak ya Rabbi, karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut disiksa sama Allah. Ini diampuni sama Allah SWT. Maka rasa takut ini tidak boleh sampai kepada putus asa. Tadi sampai jantungan ya, sampai takut mati. Mati itu pasti tiba, dan kita tidak pernah tahu kapan tiba. Bagaimana anti berpikir mati husnul khotimah? Dosa-dosa masa lalu, perlu menghantui kita. Supaya kita terus bertobat kepada Allah. Tapi husnudzon sama Allah. Jangan sampai anti suudzon. Oh kayaknya Allah nggak ngampuni anak. Kok bisa engkau mengatakan itu? Maka Allah itu maha pengampun. Tapi jangan meremehkan dosa. Maka kalau bicara kematian, anti persiapkan.
Bagaimana? Pertama, yang wajib laksanakan. Yang kedua, jangan menyimpan dendam sama orang lain. Sakit hati sama orang lain, iri dengki, hilangkan semuanya itu. Kemudian banyak-banyak istighfar dan minta husnul khatimah. Karena berkaitan dengan takut mati ini, ada ibu yang takut mati akhirnya nggak ngurusin suaminya. Dia ngelihat suaminya kayak bangkai yang berjalan, melihat anak-anaknya semua ini bangkai yang berjalan. Akhirnya dia tidak melayani mereka dan tidak mendidik mereka dengan baik. Maka rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan. Rasa harap itu membuat kita lebih tenang sama Allah SWT, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan zakat dari istri yang pendapatannya berasal dari suami? Jika suami sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya, apakah nafkah yang di istri wajib dikeluarkan zakatnya lagi? Yang pertama jamaah, kalau bicara zakat mal, zakat harta, itu setahun sekali. Jadi bukan tiap bulan. Syaratnya itu haul dan sampai nisab. Ingat, hitungan tahun itu pakai hijriyah, bukan pakai masehi. Yang kedua, nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau dikasih sama suami, ditabung ya sampai akhir tahun, dilihat ya Allah, alhamdulillah duitnya sampai 100 juta umpamanya, keluarkan zakatnya. Suami ketika mengeluarkan itu dia belum wajib zakat. Kan wajib zakat ini per tahun, suami dapat rezeki bagi sama istrinya. Mungkin dia sudah keluarkan zakat tahun itu, selesai sudah zakat dia. Anti kan punya uang sendiri. Dan zakat ini uang yang beku jamaah. Uang yang memang ada di lemari kita atau yang diputar untuk berdagang. Tapi kalau uang itu habis dimakan, selesai, nggak ada zakatnya. Ada orang yang Masya Allah penghasilannya 100 juta per bulan umpamanya, nggak wajib zakat dia. Gimana jemaah? 100 juta nggak wajib zakat. Yang pertama belum sampai haul. Dia maunya Ramadan 100 juta, 100 juta. Ramadan duitnya tinggal 20 juta. Kenapa? Karena dia buat bikin rumah. Akhir tahun nggak ada duitnya Ustaz, tinggal 2 juta. Alhamdulillah rumahnya udah jadi, alhamdulillah. Umpamanya seperti itu. Atau dia nggak wajib zakat karena memang dia sodakoh terus. Sampai akhir tahun nggak sampai nisab, duitnya tinggal 20 juta. Dia nggak wajib bayar zakat ketika. Jadi agama Allah ini agama yang Masya Allah jamaah. Maka istri tolong keluarkan zakatnya kalau duitnya sampai nisab dan sudah berputar setahun. Assalamualaikum Ustaz. Saya akhwat yang insya Allah ingin melanjutkan sekolah spesialis. Di satu sisi saya sangat berambisi untuk mengejar ilmu dan cita-cita saya. Namun saya takut tidak dapat membagi waktu untuk datang ke kajian, karena jika sudah masuk residensi, waktu saya akan banyak habis di rumah sakit. Terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, kita tahu jamaah, menuntut ilmu agama ini wajib. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi wajib belajar tentang agamanya. Pelajari 3 hal cukup antum. Apa yang pertama? Tentang Allah Azza wa Jalla, sifat Allah, nama-nama Allah, hak-hak Allah, pelajarin itu. Yang kedua adalah hukum-hukum Allah, halal haram, penting ini. Apalagi engkau mau jadi dokter atau udah jadi dokter, tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan, tentang kiamat. Setelah kematian itu apa yang akan terjadi, perlu dipelajarin agar kita bisa
siap-siap untuk menghadapinya. Jadi ketika anti jadi dokter spesialis, coba dipikirkan manfaatnya apa. Kalau hanya manfaat duniawi jangan. Tapi kalau manfaatnya enggak, Ustaz, anak ingin menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain, yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Silahkan, tapi ada batasan-batasan agama yang harus dipelajarin. Makanya tadi ilmu itu tetap belajar. Dan belajar itu alhamdulillah banyak sarana sekarang untuk belajar, tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Alhamdulillah kalau ana lihat waktu untuk belajar itu kalau kita niat ada. Karena dalam 24 jam berapa jam sih kita kerja? Maka berusaha untuk dibagi waktunya, diniatkan. Kemudian sebelum melangkah, sholat istikharah dulu. Minta pilihan sama Allah. Lebih baik melanjutkan atau tidak. Karena ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, istri anak ini dokter, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz ya? Anak kadang kala ke rumah, yang bukain pintu pembantu, Ustaz. Kemana istrinya? Ibu mana? Belum pulang. Dia ngaji. Kalau ngaji sebentar. Kalau yang sudah praktek dokter ini itu, karena kalau suaminya itu ikut antri sama pasien lainnya untuk diurusin sama istrinya. Astagfirullah. Maka tolong istikharah dulu, minta pilihan sama Allah supaya tidak mengganggu kehidupan yang lainnya. Pak Ustadz, sebagai orang tua yang memiliki anak yang mulai beranjak gadis, saya memiliki ketakutan setiap hari melihat pergaulan online dan sosial media. Allahu Akbar. Mohon sharingnya Pak Ustadz, doa yang paling baik untuk menghilangkan rasa takut ini dan menjaga anak untuk tetap berada di jalan Allah. SWT. Kenapa Allah SWT jemaah? Tulis yang benar lah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, rasa takut itu penting untuk menyelamatkan anak-anak kita, apalagi pergaulan seperti itu. Yang pertama, tolong ibu-ibu. Ana mau tanya nih, kajian ini ada nggak kajian remaja di sini? Di sini nggak ada di teman. Ada di teman? Ya. Berapa hari sekali? Seminggu sekali. Alhamdulillah. Taib. Penting kajian remaja. Khusus buat remaja. Kalau bisa yang ngisi itu ustazah yang seumur mereka. Banyaklah yang di Lipia ini yang apa? Anak-anak Lipia yang seumuran itu. Jadi lebih bisa nyambung, berbaur sama mereka ya. Mungkin kajiannya sambil makan, sambil apa. Kalau ustadz bahaya. Nah, tapi kalau ustazah itu kan enak lah, cari yang seperti itu supaya bisa lebih dekat mereka, bisa ngambil selanya lah ngobrol sama mereka, sama anak-anak ini. Kemudian berkaitan dengan pendidikan mereka, orang tua ya harus protek sama mereka. Dulu gadis itu dipingit, nggak ketahuan, orang itu nggak tahu kalau fulan ini punya anak gadis, sehingga kalau mau nikah itu berat. Mau nador, mau lihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan gadis itu diminta izinnya. Kalau mau nikah gadis itu diminta izinnya. Tapi kalau janda diminta perintahnya. Dia ngomong sama bapaknya, Pak saya suka sama fulan Pak, nikahkan saya. Nah, itu janda. Tapi kalau gadis diminta izinnya. Itu para sahabat bingung. Gimana gadis ditanya diminta izinnya, gimana dia bisa ngomong iya atau tidak? Kata Rasulullah SAW, kalau dia diem berarti dia mau. Karena gadis kan malu ngomong iya saya suka, malu dia. Itu gadis zaman dulu. Gadis zaman sekarang ditanya, kamu mau sama dia? Memang aneh yang bawa itu ayah. Kata dia, oh memang kamu yang bawa. Jadi udah bawaannya si anaknya ternyata. Itu gadis zaman sekarang ya ma. Maka orang tua benar-benar harus berjuang mendidik anaknya. Dengan cara apa? Lihat teman-temannya dia. Orang tuanya juga harus tahu yang namanya medsos ya. Dia harus jadi salah satu follower anaknya.
jadi follower anaknya, dia komentar-komentar yang positif atau apa seperti itu, supaya bisa menjaga mereka. Karena pergaulan yang unlimited ini medsos, nggak ada batasan. Dia mau ikut orang di Amerika bisa, di sini Indonesia ana mau jadi followernya fulan yang di Amerika, jadi dia ikut. Kemudian bagi para orang tua untuk sering-sering ngobrol sama anak-anaknya, ada waktulah. Kadangkala bapak-bapak ini sibuk cari fulus, ngobrol sama anak itu urusan fulus saja. Kamu butuh apa? Oh ya, bapak kasih. Anaknya senang dapat bapak kayak gini. Tapi kesian dengan kejiwaan itu anak. Kemudian kalau anaknya sudah gadis, segera kawinkan. Subhanallah jemaah. Umur berapa? Di Indonesia ini umur berapa gadis boleh kawin? Berapa? 18? 19? Masa? Oh, tua banget. Enggak lah, 15 boleh. Berapa? Ibu-ibu berapa umurnya boleh nikah? Belasan kalau nggak salah. Taib, sejatinya umur 15 kalau sudah dilihat anak ini, cuma itulah pendidikan orang tua penting. Umur 15 dilihat sudah siap, mampu, ngurus ke pengadilan agama, bisa dinikahkan anaknya tersebut. Yang dicari apa sih? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamatkan anaknya. Tapi kalau anaknya alhamdulillah, enggak anak-anak alhamdulillah Ustaz, bisa jaga diri ini itu ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa jaga diri, takut orang tuanya, maka segera nikahkan anaknya. Kewajiban orang tua selesai. Doa apa yang perlu dibaca buat orang tua? Bacalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kalau malam hari tidur di kamar anaknya, cerita sama anaknya, berbagi ilmu sama anaknya, sehingga dia jadi dekat sama ibunya. Kalau curhat tidak sama orang lain, dia curhat sama siapa? Sama ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Ustadz, pemberian amplop untuk pernikahan, apakah termasuk sodakoh sunnah? Iya, tergantung jemaah. Bisa sodakoh, bisa hadiah antum. Kalau orang kaya jadinya hadiah lah. Dan memang dalam pernikahan ana membaca sejarah dulu itu masya Allah. Jadi kalau ada orang yang menikah nggak mampu, itu orang-orang kampung langsung bantuin, langsung dibantuin seperti itu. Kalau sekarang kan pakai mereka itu utang dulu, kemudian nungguin amplop dari orang. Ya kita bantu nggak Bapak, kita niatkan sodakoh. Kalau dia orang nggak mampu, kalau orang kaya kita niatkan untuk ya bagi hadiah sama dia, itu nggak masalah. Taib, ada yang lainnya? Habis sudah? Silahkan. Nah. Nah, silakan. Tafadhal, yang mau langsung silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Agak keras sedikit. Ya, kalau bersedekah melewati kayak yayasan, misalnya kayak yayasan kita bisa itu, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai niat kita bersedekah untuk mencari doa Allah? Apakah di situ banyak untuk pilihannya Ustaz? Nah, untuk sedekah di situ itu aja sih Ustaz. barakallahu fikum. Wallahu alam, ana nggak tahu ya, karena tidak mengikuti yayasan tersebut. Maka perlu dicek gitu loh. Sebelum sodako memang harus dicek kemana larinya duit ini, ada laporan atau tidak. Kemudian kalau rekeningnya jelas-jelas rekening yayasan, ya insya Allah hati sudah tenang. Tapi kadang-kala pakai rekening pribadi, itu yang membuat kita ragu.
Tapi kalau rekeningnya rekening yayasan, kemudian juga ada rekomendasi sudah. Tapi kalau ana sendiri wallahu alam, ana tidak ngikutin yayasan tersebut. Barakallahu fikum. Tapi betul jamaah, kita kalau mau sedekah harus pilih-pilih. Cari yang manfaatnya paling besar gitu loh. Dan di antara sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah air. Sedekah air. Jadi kalau taruh depan rumah ini ya, kasih lemari es, kemudian kasih air gelas umpamanya seperti itu ya, tulis sabilillah, jadi ada orang lewat atau apa tinggal ngambil ya. Atau di mana kita bikin seperti itu, daerah-daerah yang banyak pekerja mungkin ya, kita kasih. Itu sedekah yang sangat mulia, karena sejatinya manusia tanpa air tidak bisa hidup jamaah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Di antara sedekah yang lainnya tentunya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasehati atau memberi pemahaman kepada anak usia 8 tahun atau kurang yang suka bersedih karena hal-hal sepele, atau suka merasa takut dan kurang ceria? Apakah boleh dikatakan kepadanya bahwa jika ingat Allah pasti bahagia? Kalau sedih artinya kita sedang lupa dengan Allah dan penuh was-was atau bisikan setan. Iya jamaah, jadi anak-anak ini karakternya beda-beda. Ibunya harus lihat nurun siapa anaknya ini. Kadang-kadang nurun ibunya. Ibunya dulu kayak gini nih modelnya. Ada yang anak-anak itu mudah ngambek, sama kayak ibunya kadang-kadang. Jadi gimana sekarang memperbaiki anak itu supaya tidak mudah ngambek? Bisa diperbaikin, karakter yang sudah dibawa ketika lahir itu masih bisa diperbaikin. Jadi kalau tadi dikatakan kita dengan mengatakan seperti ini nggak ada masalah, kita sampaikan kepada dia umpamanya, coba ingat sama Allah Azza wa Jal, doa, minta sama Allah, dia yang bisa memberikan segala-galanya. Tumbuhkan tauhid di diri anak kita, kenalkan sama Allah. Kadang-kala orang tua ini selalu dirinya, kau minta apa bilang sama abah. Hai, bilang nak, kau kalau perlu apa-apa coba sholat minta sama Allah, semoga Allah kasih rezeki buat abah nak, sehingga apa yang kau inginkan bisa tercapai. Jadi diikat sama Allah anak itu jamaah. Yang kedua, bagaimana jika anak kita sekolah di sekolah internasional, bukan sekolah Islam? Bagaimana pendapat Ustadz? Berulang kali Anda sampaikan, tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya wajib belajar Islam. Jadi kalau di sekolahan tidak dapat, wajib orang tuanya mengkhususkan waktu anak itu dapat pelajaran Islam. Karena kalau bicara matematika, bicara IPA, bicara bahasa asing, semuanya nggak wajib orang itu belajar itu. Dan kalau berpikir itu sebagai sarana cari rezeki, nanti ustadz supaya sukses, banyak orang yang lulusan SD kaya raya. Supaya kita tahu rezeki itu tidak ikut ijazah, rezeki itu tidak ikut sekolah. Bukan berarti kalau sekolah rezekinya lebih luas. Banyak yang lulus sekolah-sekolah besar tapi kerjanya akhirnya dia ya kerja sendiri. Maka orang tua lihat, kalau bicara sekolah internasional, anak kita belajar apa di sana. Taib, kalau ilmunya ya kurang lebih sama lah Ustaz. Yang kedua, pergaulannya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana dengan sholat dia, bagaimana dengan ibadah dia, bagaimana guru-guru di sana. Memang gurunya mungkin guru bahasa Inggris, tapi kalau gurunya muslim menanamkan nilai-nilai Islam, Masya Allah. Tapi kalau enggak, akhirnya anak kita sekolah di sana, yang kita didik di rumah dengan baik, di sana rusak akhlak dia dan karakter dia. Maka tolong kalau memilih sekolah buat anaknya, sekolah yang berbasis nilai, nilai-nilai keluhuran agama, keluhuran kemanusiaan, itu penting. Jadi bukan sekedar maklumat, bukan sekedar ya ilmu, ya pengetahuan, enggak. Karena banyak orang pintar berakhir
di penjara Sukamiskin. Anak kesana ngelihat ini profesor, ustadz, ini doktor, lu orang pinter semua yang di sini, kata dia. Iya, karena tadi ada nilai-nilai agama yang hilang. Maka buat orang yang sekolah-sekolah internasional, lihatlah kalau ternyata nanti akan merugi kita dengan karakter anak kita yang jadi buruk, ya, pergaulan yang nggak benar di sana, sulit kita memperbaikinya, akhirnya kita dosa, jemaah. Sedangkan kalau pelajaran agama sekedarnya, oh yang penting faham, yang penting ngerti. Kenapa nggak penting dia faham, ngerti, dan pandai di agamanya, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan ini? Maka buat para orang tua, hendaklah memikirkan kembali. Ini bicara maslahat anaknya dunia dan akhirat. Orang selalu berbicara, Ustaz, kita kan nggak boleh berlebih-lebihan, Ustaz, harus seimbanglah dunia dan akhirat. Nah, dan kita bohong selama ini ketika bicara seimbang. Belajar dunia dia dalam 7 hari, dalam 5 hari, berapa jam dia belajar dunia, dan berapa persen dia belajar agama? 2 jam belajar agama, jemaah. Lalu kita bicara ini seimbang. Kalau seimbang 50-50 lah. Belajar umum 50%, 50% belajar agama. Itu baru kita akan sampai kepada prinsip imtek dan imtak. Kita mau ilmu pengetahuan dan teknologi, iya silakan, tapi seimbang. Iman dan takwanya juga digarap. Dengan cara apa? Ya 50-50. Kalau nggak, selalu agama ini jadi, ya, jadi apa ya? Jadi barang sampingan, jemaah. Anaknya nggak bisa ngaji, nggak apa-apa lah, nak, nggak wajib kok ngaji, nak. Subhanallah. Kenapa dia diajarin matematika dan juga nggak wajib? Tolong itu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai. Pertanyaannya ada 4, tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang masalah ketakutan tadi. Maksudnya manusia itu selalu takut dan mempunyai rasa cemas. Apakah, tapi kan saya juga pernah mendengar bahwa ada hadisnya kita harus selalu berjaga-jaga juga. Kita harus menjaga harta kita dan juga diri kita dan juga anak-anak kita. Apakah misalnya saya mengasuransikan harta saya atau mengasuransikan diri saya untuk anak-anak? Misalnya saya nggak punya uang sekarang, tapi saya selalu nabung di asuransi supaya nanti saya sakit atau keluarga saya sakit, nggak ada orang yang saya utangin, nggak ada orang yang saya susahin gitu. Jadinya saya mengasuransikan. Apakah itu termasuk ada yang tidak baik terhadap Allah, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah, ini penting pertanyaan ini. Kalau kita bicara asuransi, maka wajib setiap muslim untuk ikut asuransi. Badan asuransinya yang mana, Ustaz? Yang punya langit dan bumi ini. Yang punya langit dan bumi ini. Itu asuransi cari duit. Kita disuruh taruh duit di sana, dia cari keuntungan dari duit kita. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, dia mau kasih sama kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ketika dia mau mati, dia ninggalkan duit mungkin 18 dirham. Dia punya anak 11 apa anaknya dia. Ketika dia mau mati, datang tuh pejabat-pejabat negara. Dia itu khalifah yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Soviet sana, jemaah. Yang kekuasaannya pada masa itu sudah sampai ke Spanyol, sudah sampai ke Madrid. Dia khalifahnya pada waktu itu. Tahun 101 Hijriah kira-kira. Atau 98 sampai 101 dia menjabat. Ketika dia mau mati, datang pejabat-pejabat negara mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu miskin loh, gak punya mereka loh. Engkau kalau mati sekarang kan mumpung masih menjabat, masih bisa bagi kekuasaan, bagi duit masih bisa. Engkau masih menjabat, sekarang dia udah sakit. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Dia mengatakan, sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh.
Kalau anakku soleh, Allah yang akan jagain dia. Enggak, kata dia. Udah meninggal dunia, warisannya dibagi, setiap anak dapat 1 dirham lebih sedikit ya, dibagi. Miskin anaknya, warisannya sedikit. Dapat berapa tahun, anak-anaknya sukses semua. Bukan sukses dengan kekayaan bapaknya, tapi sukses dengan penjagaan Allah Azza wa Jal. Itu asuransi. Sekali sodakoh anaknya 70 ekor kuda di jalan Allah. Sekali sodakoh. Tapi ini kejadian lain. Kejadian sama khalifah juga. Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik ya. Dia punya anak, Masya Allah. Tiap anak dikasih warisan itu miliaran kalau sekarang jemaah. Dapat berapa tahun anaknya minta-minta di pinggir jalan jemaah. Ketika khilafah Umayyah itu hancur, mereka jadi hidup miskin. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya raya jemaah. Jadi kalau mau asuransi, wajib kita ikut asuransi. Asuransikan anak kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita punya anak sekolah, takut kita nanti anak kita nggak bisa sekolah, cari anak yatim kita sekolahkan. Ya Allah, yang ini asuransi buat anak-anak ya Allah. Cari anak-anak yang di pesantren yang nggak mampu, bayarin. Ya Allah, yang ini buat fulana ya Allah. Bayarin semua. Jadi kalau bicara asuransi, asuransi ada yang boleh. Mau main nabung, silahkan nabung duit. Boleh orang itu nabung. Tapi tidak dengan cara asuransi. Asuransi syariah pun perlu dipertanyakan. Apakah benar syariah dia? Atau kita sedang mencari keuntungan dengan menaruh duit. Kita taruh tiap bulan umpamanya 10 juta. Nanti kalau ibunya mati, keluar duit sekian buat anaknya. Kenapa kok nggak ditabung aja duit itu? Karena orang tua berpikir kalau di sana nanti bisa bertambah, Ustaz. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Tambahan ini yang riba nantinya jamaah. Maka asuransikan anaknya. Mau tabung duit silahkan. Beli emas silahkan, taruh emas itu. Insyaallah ini buat anak-anak kita, simpan. Dan kita juga asuransikan anak kita dengan tadi menyekolahkan anaknya orang ya. Kalau anti takut sakit, cari orang-orang sakit, biayain. Ya Allah, mudah-mudahan aku nggak sakit ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut jemaah. Betul, kita perlu takut. Tapi rasa takut itu membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan akhirnya kita hanya ya melihat kepada dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silahkan. Naam, tafadhali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kelanjutan masalah asuransi Pak Ustadz. Siap. Kalau kita mendapatkan asuransi dari kantor, tapi memang sih kita nggak pernah pakai asuransi itu bagaimana ya Pak Ustadz? Maksudnya ada beberapa orang memakai asuransi kesehatan yang dibiayai oleh kantor. Apakah itu boleh dipergunakan atau lebih baik tidak? Wallahu a'lam bishawab jemaah. Jadi kalau memang yang itu pembayarannya dari kantor, yang kantor itu punya kewajiban, sejatinya mereka itu punya kewajiban untuk memberikan fasilitas berobat untuk orang yang kerja di kantor. Tapi kantor dengan cara dia asuransi. Mungkin kita kan nggak ikut asuransinya sebenarnya. Kita sedang mengikuti pelayanan yang memang kita punya hak untuk dilayani oleh pihak kantor. Tapi pihak kantor kan lebih aman buat dia daripada dikasih kalau sakit. Kan ada yang memang setiap sakit dikasih uang gitu ya. Tapi ini sudah diasuransikan, mudah-mudahan nggak ada masalah di situ ya. Karena bukan dia yang ikut asuransi dan dia mengambil manfaat dari kewajiban kantor untuk memberikan jaminan kepada dia. Tapi mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lain lah. Ada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten untuk jawab asuransi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Perihal sedekah,
Saya mau nanya bagaimana menurut Ustadz jika ada seseorang yang istiqomah dalam berinfak kepada keluarganya, tapi karena perbuatannya itu mengakibatkan keluarga yang menerima infak tersebut menjadi lalai dalam mencari rezeki untuk kebutuhannya sendiri, bahkan pada akhirnya menjadi teror kalau misalnya orang yang bersangkutan itu nggak kasih misalnya bulanannya gitu. Itu gimana ya Ustadz? Masya Allah jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicarakan wa amma man amana wa aslah, yang beriman dan memperbaiki. Artinya ketika kita sodakoh pun jangan sampai kita merusak orang. Ada orang-orang yang kalau kita kasih terus akhirnya kita menciptakan budaya malas buat dia. Maka kasih pancingnya dia, kasih usaha dia. Jadi kalau tadi dikatakan dia membantu sodako buat keluarganya tapi keluarganya jadi miskin, berarti dia harus berpikir apa yang seharusnya aku lakukan menjadikan keluarganya jadi malas ya. Apa yang harus Anda lakukan supaya mereka ini mau bekerja, karena Islam memerangi kefakiran dan memerangi kemalasan. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Artinya kefakiran termasuk diperangin. Tapi Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas ya Allah. Berarti kita ketika memberi orang, jangan sampai pemberian kita itu tidak menghilangkan kefakiran, tapi malah menciptakan budaya malas. Orang ini tetap fakir, tapi dia plus malas. Ada orang fakir giat bekerja. Kita ini akhirnya nggak memerangi kefakiran, nggak pula kemalasan. Maka tolong dipikirkan kembali. Mungkin membantu mereka dengan makanan pokok. Yang penting makanlah anak kasih, tapi yang lainnya engkau kerja. Kalau memang kita mau kasih sama dia. Atau paling tidak kita sampaikan, engkau kalau mau duit aku kasih, tapi kerja. Kasih kerjaan apa saja jemaah. Dan subhanallah ada seorang jemaah memperkerjakan saudaranya di sebuah perusahaan. Dia yang gaji, yang penting dia kerja. Kerjanya benar nggak benar, yang penting kerja dulu lah. Yang gaji itu saudaranya yang biasa sodakoh. Jadi perusahaan itu hanya tempat titip, supaya dia biasa bekerja seperti itu. Apapun cara yang bisa merubah orang dari malas jadi baik, kita berusaha untuk melakukannya jemaah. Hadza wallahu a'lam shawab. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana jika kita menikah dengan laki-laki yang mu'alaf dan baru mau belajar Islam? Ini berat jamaah. Kalau si perempuannya ini seorang yang berilmu dalam agama dan dia memiliki kemampuan untuk membimbing suaminya dan tahu suaminya orang baik tapi memang baru dapat hidayah, silahkan. Tapi kalau Islamnya istrinya ya pas-pasan, ini lelaki mau masuk Islam karena mau nikah saja, jangan. Kenapa? Karena dalam menikah yang perlu dipilih untuk menjadi pemimpin di rumah kita punya dua syarat. Yang pertama, agama dan akhlak. Ini agama nggak ada, akhlak juga nggak ada. Tapi kalau dia nggak, Ustaz, dia orang baik Ustaz. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Talha. Abu Talha masih musyrik waktu itu. Melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Masya Allah sudah. Dia yang ngajarin anaknya Anas, ibunya Anas bin Malik. Ketika dilamar sama Abu Talha, dikatakan, Abu Talha, kau itu orang sepertimu itu seharusnya nggak ditolak. Dia orang baik jemaah. Di kota Madinah tahu Abu Talha ini masih musyrik, itu orang baik dia. Hanya saja belum ada dakwah yang sampai kepada dia. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar buat aku. Masuk Islam Abu Talha. Dan benar Islamnya jemaah. Karena istrinya juga membimbing suaminya. Tapi kalau anti pas-pasan Islamnya dan itu laki-laki juga bukan laki-laki yang baik, itulah, janganlah, cari yang lainnya saja. Tapi gimana Ustadz, udah jatuh cinta Ustadz, itu lain lah. Makanya kadang-kala di tengah jalan suaminya nggak mau sholat, banyak kejadian.
suaminya nggak sholat, nggak mau apa-apa, karena dia hanya pura-pura masuk Islamnya nantinya, atau karena istri pun memang tidak punya kemampuan membimbing dia. Maka kalau memang dia mau masuk Islam, mungkin diikutkan sekolah dulu. Kalau mau masuk Islam, ikutlah kajian, mamanya belajar ke Ustadz Fulan, diajarin tentang Islam yang benar. Setelah dilihat kok kayaknya benar Islamnya, silahkan. Tapi kalau enggak, lebih baik selamatkan keimanan kita dan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya satu pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi itu perkataan dari orang tua, teman, atau kerabat yang berkaitan dengan amalan? Ini kan baik, ini kan sudah bilang, kan antum baru aja ini sudah beramal belum. Bagaimana cara kita menyikapi hal seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum dapat mic dari mana di sana? Kita dari tadi satu gantian. Ada di belakang satu jamaah. Masya Allah. Baik jamaah. Iya. Dari awal kita sudah sampaikan, syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara baik, tadi sholat subuh 4 rakaat itu baik. Siapa yang bilang nggak baik? 2 baik, apalagi 4. Zuhur, Masya Allah, antum sholat 12 rakaat zuhur, Masya Allah. Semakin banyak orang berpikir semakin baik, tapi ternyata tidak akan diterima. Antum punya kuda, pada waktu Idul Adha antum kurban kuda, Masya Allah. Ana beli kuda 100 juta Ustaz, ana korbankan buat Allah Jalla Jalla. Baik apa nggak baik? Kalau orang berpikir baik, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tugas kita jamaah, memang kita punya tugas berat ketika menghadapi keluarga yang mungkin belum punya ilmu atau beramal tanpa ilmu. Selama ini beramal tanpa ilmu. Ana dulu dikasih amalan sama ibu ana, afah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi selesai sholat itu ana suruh sujud lagi, doa ketika sujud. Seperti itu bertahun-tahun ana amalkan itu, sampai ana belajar. Ternyata hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan fa'idha sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Kata ibu ana, doa ketika sujud itu mustajab. Betul. Tapi ternyata setelah ana pelajarin, doa ketika sujud itu sujud ketika sholat, bukan bikin sujud sendiri. Sujud di luar sholat itu ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, nggak ada sujud doa. Artinya sesuatu yang dianggap baik itu kadangkala kurang tepat, tidak sesuai dengan sunnah. Maka tugas kita ketika menghadapi keluarga seperti itu, ya kita mohon maaf, kita sampaikan, afwan, ana belum tahu, kalau memang diamalkan Nabi, ana amalkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Semua mengaku paling benar. Itu kata Nabi SAW. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguh dengannya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi ketika semua orang mengaku benar, kita bingung. Apa tugas kita? Lihat Rasul SAW.
lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab, lihat Uthman bin Affan, lihat Ali bin Abi Thalib, insya Allah kita akan selamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, waktu kita ada 10 menit lagi, dan pertanyaan yang akan diajukan cukup dari kertas, karena pertanyaan kertas banyak yang belum kita baca. Selanjutnya di sini Ustaz, boleh atau tidak hewan kurban daripada jenis hewan betina? Boleh apa tidak hewan kurban dari jenis hewan betina? Kalau boleh, boleh. Jadi hewan betina dari 3 jenis, onta, kambing, dan sapi, boleh-boleh saja jemaah. Tapi kita tahu kurban itu semakin sempurna bentuknya, itu semakin besar pahalanya. Jadi umpamanya kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, mana yang lebih utama? Yang bertanduk. Ini laki yang dagingnya lebih banyak akan lebih utama, tapi syaratnya ikhlas. Sudah sesuai dengan tuntunan tapi nggak ikhlas, antum lihat tuh sapi itu, yang paling besar tuh, itu punya anak tuh, ya itu punya anak. Terus kambing itu antum lihat itu, yang tanduknya bagus, itu juga punya anak. Alhamdulillah, ana lillahi ta'ala potong itu. Hati-hati jemaah. Betina nggak apa-apa. Tapi anak kalau nggak salah dengar aturan pemerintah nggak boleh potong sapi betina yang masih produktif. Karena memang ini aturan pemerintah demi supaya ya terus beranak gitu loh jamaah. Tapi kalau bicara agama boleh-boleh saja. Tapi kalau aturan pemerintah seperti itu kita harus taat sih. Demi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan masih banyak sapi-sapi jantan atau kambing-kambing jantan lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, setiap habis sholat saya selalu memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan jodoh saya. Akan tapi jodoh tersebut tidak kunjung datang dan saya terus menunggunya. Apakah yang saya harus lakukan? Masya Allah jamaah. Yang pertama, kita tuh harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Itu kepastian. Tapi kadangkala doa itu ditunda. Ada 3 macam dikabulkannya doa. Yang pertama, orang minta jodoh dikasih jodoh. Yang kedua, dia minta jodoh tapi akhirnya nggak dikasih jodoh. Namun dia itu dipalingkan dari musibah yang besar. Antum kan nggak tahu. Antum minta jodoh seharusnya antum tuh tabrakan lumpuh antum itu. Dari doa minta jodoh itu antum diselamatkan dari kelumpuhan. Yang ketiga, Allah simpan doa antum di akhirat. Antum dikasih jodoh di akhirat sana. Dan itu lebih utama daripada jodoh di dunia. Maka jangan pernah putus asa berdoa. Nabi Zakaria, kita lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa minta anak sampai rambutnya putih, jenggotnya putih, sampai tulang-tulangnya sudah lemah. Apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah, nggak pernah merana berdoa kepadamu ya Allah. Itu yang harus ada pada diri kita.
Nggak boleh merasa oh kayaknya nggak dikabulkan doa anak. Antum nggak yakin sama Allah, maka minta terus. Tugas kita hanya meminta. Dan antum lihat adab-adab doa, syarat-syarat doa. Mungkin antum makan haram, kemudian doa antum tidak dikabulkan. Coba dilihat. Karena di antara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu adalah makan haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jam berapa sudah? Fadhol. Iya, kita kan sampai 10 menit lagi. Satu lagi. Fadhol, satu lagi jemaah. Satu pertanyaan lagi di sini akan kami bacakan. Ustadznya udah lapar, itu sudah jam 10. Ya. Satu pertanyaan lagi, insyaallah akan kita bacakan, dan ini menutup akan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, dan kami mohon maaf kalau seandainya tidak seluruh pertanyaan bisa kami bacakan. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. apakah saya masih boleh mengharap laki-laki yang saleh sedangkan saya pernah terjebak dalam dosa zina? Apakah kita boleh jujur dengan masa lalu kita? Allahu Akbar jemaah. Dosa zina ini di negeri kita ini menakutkan sekali jemaah. Anak-anak SMP sudah berzina. Bahkan anak-anak SMP ada yang jadi mucikari, jadi germo. Na'udzubillah. Kita ini sudah darurat kondisinya. Makanya kalau melihat ya musibah-musibah, bencana-bencana yang datang itu, semua itu Allah turunkan apa kata Allah? La'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah. Ingat, mungkin gempa tidak datang ke Pulau Karimun, datang ke tempat yang lainnya, tapi bukan berarti Karimun aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat anak para orang tua, tolong dijaga anaknya. Jangan cuma dikasih pendidikan umum, disekolahkan, oh selesai tugas saya kasih ilmu agama. Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita. Itu yang bakal ditanya di kuburannya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Tolong persiapkan anaknya. Kalau enggak, orang tuanya akan terseret ke dalam api neraka gara-gara anaknya tidak dibekali ilmu yang cukup. Terus sekarang gimana? Seorang wanita yang berzina, bertobatlah kepada Allah SWT. Terus kalau dia taubatnya taubatan nasuha, bolehkah dia berharap dapat lelaki yang soleh? Boleh. Tapi bisa jadi nanti engkau dapat lelaki soleh yang juga pernah berzina, tapi dia sudah tobat. Dan jamaah, ingat dengan wanita yang berzina di masa Nabi SAW, yang kemudian dirajam sampai mati. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'atu. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Jadi bukan berarti lelaki yang punya masa lalu yang kelam kemudian dia bertobat dia nggak jadi orang baik. Antum tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, premannya Quraisy dulu dia, bahkan yang suka menyakitin para sahabat Nabi. Orang-orang yang masuk Islam siapa yang nyiksa? Umar termasuk yang menyiksa. Bagaimana Umar bertobat jadi orang nomor 2 jemaah? Artinya orang yang punya masa lalu yang kelam bisa jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan perzinaan. Na'udzubillah min dzalika dari zina ya. Na'udzubillah min zina. Tapi ketika orang punya masa lalu yang kelam kemudian dia bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Sekarang kalau engkau berharap lelaki yang soleh, berharaplah, berdoa minta kepada Allah SWT, dan tidak perlu cerita masa lalu. Tidak perlu. Ketika mau nyampaikan, sampaikan ana baru hijrah,
Ana punya masa lalu yang buruk, tapi ana sudah mulai belajar. Selesai. Nggak perlu cerita, oh saya dulu itu pernah berzina di sini. Ini di rumah yang itu tentu. Na'udzubillah. Jangan sampai kullu ummati mu'afan. Kata Nabi SAW, semua umatku itu dimaafkan, diampuni dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk berbuat dosa terang-terangan itu malam hari berbuat dosa, nggak ada yang tahu, ditutupin sama Allah, lalu dia cerita. Ini termasuk berbuat dosa terang-terangan. Jadi antum yang punya dosa masa lalu, pernah mencuri, na'udzubillah, pernah berzina, jangan pernah menceritakan dosa itu kepada anak-anak, kepada teman-temannya. Kalau mau bercerita masa lalu secara umum, bapak dulu nak bukan orang baik-baik nak. Sudah nak, nggak perlu ngomong bapak dulu pernah ini, pernah itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mohon maaf kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak banget. Mungkin ada yang ingin tanya langsung ya. Tapi mudah-mudahan lah di waktu yang lainnya kita bisa berjumpa kembali.